Suatu hari nanti akankah bertemu semua yang kita mimpi. Langit yang pernah menangis, kebohongan yang tak terungkap. Suatu hari nanti akankah semua berubah menjadi tawa. Jangan harap semua akan sama saja. Kalau kenal sama musik emang dari kecil banget tuh dengerin banget musik. Emang lagu-lagu yang zaman dulu yang kayak Led Zeppelin gitu-gitu dari dulu dengerin banget. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya karena dulunya sebenarnya saya pemalu sih orangnya. Jadi emang doain musik tapi nggak berani tampil gitu. Jadi ya emang di rumah aja. Dan akhirnya kesini-sini makin kayaknya harus ada ini nih, gue harus ada gebrakan gitu. Akhirnya gue mencoba untuk tampil dan bermusik. Dan emang sebenarnya di latar belakangnya karena keluarga saya pun ada, bapak saya sebenarnya emang ada musisi lah sebenarnya. Ya, jadi ya backgroundnya seperti itu kurang lebih. Sebenarnya awalnya gara-gara saya sirik sama kakak saya. Waktu itu dia main gitar, terus kayak ngerasa wah pengen juga nih bisa main gitar nih gitu. Akhirnya sebenarnya ajarin dikit tapi akhirnya lama-lama belajar sendiri. Jadi sebenarnya otodidak juga ya. Tapi sebenarnya sampai sekarang pun masih main gitar masih pas-pasan banget. Jadi kadang-kadang suka malu juga kalau misalnya lagi perform bener-bener live sendiri main gitar. Jadi ya masih perlu banyak belajar sebenarnya. Jadi pertama kali banget emang suka banget sama musik Jepang itu gara-gara dengerin Love and Chill. Dan emang vokalis favorit saya pun sampai sekarang masih Hyde sebenarnya. Dan kalau inspirasi banyak jadinya Hyde ya, Ai Otsuka ya, Yui juga. Itu sih, 3 itu sebenarnya yang membuat saya terinspirasi terjun ke musik Jepang. Pop sih sebenarnya kebanyakan ya, rock juga sih. Sebenarnya awalnya malah J-rock sebenarnya waktu awal-awal pertama suka musik Jepang tuh lebih suka dengerin yang J-rock gitu. Cuma sini makin lama dengerinnya makin yang pop, elektronik juga. Tapi ya yang saya ambil untuk karir musik saya sendiri sih sebenarnya bentuknya pop, nama merahnya. Jadi ya pop sih. Pop rock akustik kali ya, pop rock tapi ada kayak akustiknya juga gitu. Dan sebenarnya saya sih untuk kedepannya lagi kayak pengen mengeksplor semua musik gitu sebenarnya. Cuma emang tetap di benang merahnya pop. Cuma karena emang pada dasarnya suka banget jenis semua musik, jadi pengen mengeksplor sebenarnya. Jadi bisa aja tiba-tiba ya jadi ada R&B apa gitu juga sebenarnya bisa aja. Cuma benang merahnya tetap pop. Kalau saat ini tuh lagi suka banget sama soundtracknya Cardcaptor Sakura yang Pura Cina, yang nyanyiin tuh Maya Sakamoto ya, itu suka banget karena musiknya unik, keren banget. Terus liriknya juga kayak setiap denger lagu itu tuh termotivasi semangat gitu, kayak motivasi hidup sih seperti itu. Kebetulan sih sampai sekarang masih ciptaan sendiri semua sih. Kalau inspirasi itu kayak bener-bener daily life jadi kayak lagi di jalan terus tiba-tiba mikir sesuatu jadi lagu. Jadi emang bener-bener sebenarnya random banget. Dan sebenarnya kalau kalian mendengar semua lagu-lagu saya pun itu tema-temanya tuh sangat random dan daily life banget gitu sih. Jadi ya inspirasinya memang keseharian. Banyak sih, tapi sebenarnya satu impian yang pengen banget itu adalah bikin konser tunggal. Itu pengen banget sih. Yang baru ini adalah single kedua yang judulnya Darling Selalu. Yang pertama judulnya Hey. Jadi
satu-satu itu Hey itu menceritakan tentang pertemanan sebenarnya, pertemanan yang apa ya, kalau istilahnya long distance friendship. Nah itu jadi kayak kita udah sahabatan lama, terus karena suatu kondisi dan cita-cita masing-masing, mengejar impian masing-masing dan harus berpisah ke kemana-mana, tapi kita tahu kita tetap sahabat gitu meskipun udah jarang ketemu, udah jarang ngobrol, ya mungkin kontak-kontakan gitu, tapi kita tetap tahu gitu kita tuh sebenarnya emang masih sahabatan dan suatu saat tuh pasti ketemu lagi, dan ya itu kayak mengejar mimpi masing-masing sebenarnya, jadi mensupport masing-masing. Oh ya, single yang kedua itu dari selalu itu ya temanya kayak cewek lagi ini sih sebenarnya, kayak lagi kasmaran, lagi pacaran kan, kayak ada baitnya juga apa ya, di dalam doa aku berharap ini selamanya, jadi bener-bener yang lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya gitu sih temanya gitu. Kalau itu sebenarnya korelasi lagunya ya ada sih korelasi pasti, karena tentang cewek kasmaran, jadi dia ceritanya sedang mempersiapkan anniversary-nya dengan pacarnya itu dengan sepenuh hati lah, dia bikin kue, dia bikin pokoknya dia hias-hias dan ininya lah, dan masing-masing pokoknya ya korelasinya pasti ada. Awalnya sih sebenarnya cuma iseng-iseng karena waktu itu diajak temen acara, ada waktu itu acara kayak tribute JKT48 namanya Bingo. Nah itu ya, jadi teman saya yang namanya Pai itu kayak ngajak, maksudnya kayak ayo lu isi aja gitu, tapi gimana itu sama sekali saya tuh belum pernah manggung depan orang banyak gitu. Ya udah deh gitu sih, akhirnya saya ngajak teman saya juga waktu itu Jessica. Waktu itu saya ini sih masih tergabung dalam duo namanya Cokomirko. Jadi waktu itu ya udah akhirnya kita main dan alhamdulillah waktu itu ya responnya bagus, terus kayak akhirnya kita bikin YouTube channel sendiri dan banyak yang ngundang gini ya, akhirnya awalnya dari situ. Nah, akhirnya saya solo dan bikin lagu sendiri juga, bikin video klip, awalnya dari situ. Jadi rencananya itu tahun depan akan mengadakan showcase dan perilisan EP pertama yang mana EP ini akan dibentuk dalam ketemu juga. Ya itu sih rencana yang paling dekat tahun depan, perilisan EP dan showcase. Halo, saya Aina Anjani. Mau tahu berita-berita tentang Jepang? Cek aja langsung ke japanestation.com.